Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita segera mulai perkuliahan ke-9 setelah UTS. Pertama, silakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk presensi dulu disiapkan, nanti memilih pertemuan ke-9. Oke. Oke, pertemuan ke-9 kita akan membahas dua bab ya. Yang pertama dari materi saya, ini audit Sardukas, dan satunya nanti dari materi dari Ibu Ratna Ningrum, Dr. Ibu Nalidnum, SE MSI sebagai pelengkap dari bahan audit Sardukas ya. Nanti soalnya bisa keluar dari bahan saya maupun dari bahan Bu Ratna Ningrum ya. Oke. Audit Sardukas berarti nanti akan membahas yang pertama adalah komponen kas, penerimaan yang belum disetor atau dalam perjalanan, atau kas di bank dalam rekening giro, kas yang dikelola dengan sistem dana tetap atau impress system seperti kas kecil, dan kas pada rekening gaji di bank. Yang kedua adalah Sardukas yang tidak bisa digunakan sebagai media pembayaran secara fleksibel, seperti tabungan, deposito, kas untuk cadangan pelunasan obligasi, saldo valuta asing, dan kas lain yang penggunaannya dibatasi dan tidak dimasukkan sebagai komponen kas. Aktivitas yang mempengaruhi kas itu berarti ada kegiatan dari arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Seluruh siklus transaksi mempengaruhi saldo kas. Oleh sebab itu para auditor harus memastikan keandalan sistem pengendalian intern terhadap arus kas dalam perusahaan. Jadi mata kuliah auditing 2 tujuannya ada dua. Yang pertama adalah mengecek apakah ada salah saji
Yang kedua adalah membandingkan pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sesuai sistem pengendalian intern dari perusahaan tersebut, ya. Gitu. Terus kemudian aktivitas yang mempengaruhi kas. Kas itu adalah aset yang sangat mudah disalahgunakan. Kenapa tak salah digunakan? Karena sifatnya liquid, ya. Selain itu sifatnya fleksibel, ya. Kas juga mengalir pada seluruh aktivitas perusahaan. Misalnya saudara pernah belajar tentang anggaran, ya. Anggaran itu adalah nyawanya adalah uang atau kas, ya. Jadi anggaran kalau tidak ada kasnya, tidak ada duitnya, berarti anggaran itu tidak bisa jalan. Berarti kas itu adalah darah dari seluruh aktivitas perusahaan. Oke. Secara umum saldo kas dalam neraca relatif kecil, karena untuk membuat kas menjadi produktif, kas harus digunakan pada berbagai aktivitas perusahaan. Kenapa? Kalau dalam sistem akuntansi, nanti kalau saudara sedang buat sampai pada skripsi, nanti ada agensi teori, ya. Penyebabnya adalah free cash flow atau arus kas yang sisa berlebih. Nah, itu bisa menjadi sasaran penyalahgunaan dari para manajemen atau agen, ya. Agen selaku yang diberi mandat oleh pihak pemilik atau prinsipal, ya. Itu nanti bisa disalahgunakan, sehingga secara baiknya saldo kas itu tidak terlalu besar, ya. Oke. Kas dan siklus transaksi. Yang pertama, kas itu didapat dari siklus pendapatan, dari penjualan, dari piutang dagang yang menjadi kas, ya. Berarti ini penjualan tunai. Yang kedua adalah siklus pembelian, ya. Pembelian barang, tapi bisa melalui utang dagang, ya. Itu sudah dibayar menjadi kas, atau juga bisa pengeluaran waktu pembelian barang dagangan. Ini salah nih dari PPT-nya. PPT-nya adalah pembelian barang dagangan sehingga mengeluarkan kas, ya. Yang ketiga, siklus pendanaan. Intinya perusahaan itu istilahnya investasi pada dua hal, ya. Yang pertama adalah investasi pada saham, dan satu adalah investasi pada obligasi, dan itu pasti mengeluarkan kas, ya. Siklus investasi itu misalnya pembelian aktiva tetap, ya, atau penjualan aktiva investasi, ya, itu nanti juga berefek pada kas. Dan yang juga sistem pada siklus penggajian, gaji dan upah nanti juga berefek pada kas. Tujuan audit adalah yang pertama menguji kewajaran asesi, atau apakah ada salah saji, ya. Kalau asesi nanti hubungannya dengan laporan keuangan, ya. Apakah dari bukti pendukung itu sudah di jurnal pada sesuai buku jurnalnya, kemudian apakah sudah diposting, ya, ke buku besar dan buku pembantu, ya. Sehingga itu harus dicocokkan dengan bukti pembukuan, ya, yaitu bukti transaksi dan catatan akuntansi, apakah sudah dikerjakan sesuai aturan atau prosedur atau alur yang benar. Yang kedua, sesuai dengan bukti penguat, bukti-bukti pendukung, ya, yang menguatkan bukti pembukuan. Contohnya apa? Misalnya laporan giro dari bank, atau misalnya bukti pembayaran dari
piutang dagang ya, itu harus ada. Dan yang ketiga adalah apakah tujuannya apa itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK sesuai dengan bidang masing-masing. Oke ya. Kemudian tujuan audit dan ACC manajemen adalah untuk menguji ACC kas apakah sesuai dengan komponen, apakah eksistensi atau perjanjian itu benar-benar ada atau enggak, atau hanya fiktif, hanya ada jurnalnya aja tapi tidak ada transaksinya. Dan kelengkapan saldo kas itu mencakup seluruh kas yang dimiliki perusahaan ya. Kas itu adalah aktiva yang paling atas ya, karena paling liquid ya, bisa kas maupun bank ya, bisa kas kecil maupun kas besar. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Kas yang disajikan dalam neraca adalah hak milik perusahaan. Jadi kalau saudara punya perusahaan harus dibedakan antara milik pribadi dan milik perusahaan. Oke ya. Tujuan audit saldo kas itu juga harus dinilai sesuai alokasi, apakah benar-benar direalisasikan enggak dengan yang dilaporkan di arus kasnya. Kemudian penyajian dan penguapan saldo kas disesuaikan dengan standar akuntansi. Berarti ini yang nanti lebih jauh nanti tentang laporan arus kas ya, atau cash flow ya. Oke. Sistem pengendalian kas atau SPI. SPI terhadap kas ditunjukkan untuk mencegah potensi terjadinya error dan kecurangan fraud ya dalam pengelolaan kas. Terus auditor juga harus memahami dan punya kecukupan intelektual dan manipulasi dalam aktivitas komponen SPI ya dalam COSO ya. Nanti COSO kita nanti terakhir nanti akan kita bahas ya. Nanti itu masuk di audit audit internal dan audit elektronik, itu jadi satu ya. COSO itu meliputi lingkungan, asesmen, aktivitas, sistem informasi dan monitoring. Bahwa tujuan di COSO adalah untuk menjaga seluruh pelaksanaan itu sesuai dengan protokol good government ya, atau tata kelola perusahaan yang baik. Terus sistem pengendalian kas juga mencakup antara pemisahan antara fungsi otoritas. Kalau akuntansi itu intinya gini, yang nyimpan dan yang mengeluarkan itu dan yang nyatat itu tidak boleh satu orang ya. Kalau semuanya bisa seorang, maka akan ada celah ya, untuk si operator atau petugas akuntansi itu melakukan fraud ya, atau misalnya dia menyimpan tapi dia juga mencatat. Nah, kalau menyimpan dan mencatat, dia bisa waktu simpan itu dipakai terlebih dahulu. Setelah uangnya dipakai terlebih dahulu, misalnya jatuh pulang berapa hari, kembalikan lagi berapa hari baru dicatat. Itu juga bisa menjadi celah ya, baik untuk arus kas masuk maupun kas keluar ya. Nah, kalau yang nyatat, yang nyimpan, yang membukukan, itu berarti bisa nanti manipulasi juga efektif dokumentasi ya, dokumen-dokumen pendukung maupun bukti-bukti yang asli. Itu juga bisa mempengaruhi celah juga dan terjadinya fraud ya. Kemudian kecukupan laporan periodik ya, apakah laporan periodik dari transaksi kas itu dijalankan secara teratur ya, ataukah ada istilahnya konfirmasi dari rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank itu apa? Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mengecek apakah saldo kas kita dalam bentuk bank ya, apakah sesuai dengan yang ada di sistemnya bank. Nah, kalau tidak pas atau misalnya ada selisih, maka dibutuhkan dibuat laporan rekonsiliasi bank. Itu di akuntansi manajemen, akuntansi keuangan 1 ya. Kemudian kecukupan pengawasan dan pengecekan independen atas transaksi kas masuk dan keluar. Independen berarti harus ada internal audit yang mengecek ya, ataukah ada otorisasi dari
siapa yang mengeluarkan kas. Biasanya kalau kas di bawah 500.000 itu misi bagian kasir misi bisa. Tapi kalau kasnya di atas 1 juta atau 10 juta bahkan hampir di atas puluhan juta, maka dia harus ada otorisasi dari wakil manajer atau wakil direktur yang menandatangani. Oke ya. Kemudian juga kecukupan dan ketepatan teknologi pengendalian transaksi kas. Minimal ada tools baik Excel maupun ataupun software akuntansi yang integrasi ya. Biasanya integrasi itu lebih mencegah untuk terjadinya celah dan gampang untuk mengecek ya, untuk mengecek controlling atas kas masuk dan kas keluarnya. Oke. Kemudian sistem pengendalian kas. Nanti ini juga keluar ya. Ini paling banyak nanti keluar di kas ya. Dokumen pembuat kas mencakup ya. Yang satu, bukti otorisasi penerimaan maupun pengeluaran kas yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Apakah untuk yang di bawah budget 100.000 itu nanti biasanya ada kasir dan kepala bagian departemen yang meminta ya. Tapi kalau di atas 1 juta atau 10 juta maka harus ada otorisasi dari direktur atau wakil direktur yang mengasisi bahwa permintaan kas itu di ACC. Oke. Itu juga ada bukti penerimaan kas ya. Di baik dokumen bukti kas keluar, bank masuk, bank keluar ya, itu harus ada. Juga nanti kalau ada pembelian misalnya pembelian barang dagangan ya, nanti juga juga disertakan juga buktinya itu fakturnya, kemudian sudah dibayar atau itu harus dilengkapi. Oke. Pemahaman dan pengujian SPI ini berulang kali kita bahas. Kalau SPI berarti nanti apakah pelaksanaannya kita bisa memakai cara interview ya terhadap para pelaksana akuntansi, proses akuntansi di perusahaan yang kita audit ya. Nanti di situ nanti akan mereka akan banyak ngomong, banyak cerita. Oh ya gini kayak ini. Kalau jadi setelah itu kita bisa menangkap SP-nya itu dijalankan secara bagus atau tidak. Oke ya. Kemudian sama apakah nanti terjadi risiko salah saji berarti prosedur SOP dari SP-nya itu tidak dijalankan ya. Salah saji itu ada risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah dua tujuan utama dari siklus audit ya gitu. Nanti ini juga keluar nih ya. Misalnya dua sisi salah saji kas itu risiko bawaan ini misalnya ada zaman pertama risiko bawaan terjadi salah pengendalian intern, nanti itu jawaban A. B, risiko bawaan, risiko kesalahan yang menjadi karakteristik. C, risiko pengendalian terjadi karakteristik dari kas. Dan nanti yang E itu jawaban B dan D yang benar. Nanti banyak cobaan ya, itu harus dipahami. Oke. Terus pemahaman dan pengujian SPI ya. Risiko salah saji itu disebabkan oleh apa? Karena risiko auditornya gagal mendeteksi atau kecurangan material pada kas, karena terlalu banyaknya data transaksi dari kas ya. Kalau auditor tuh sistemnya tuh biasanya misalnya ada 1 juta transaksi kas ya, itu biasanya ada dua cara. Yang satu di sampling atau satunya mengecek semua. Tapi kalau mengecek semua transaksi kan tidak mungkin waktunya. Nah itu bisa menyebabkan auditor gagal ya gitu. Kemudian risiko analitis, bahwa auditor itu juga salah menyimpulkan hasil transaksi dari satu kas. Itu jadi dari arus kas maupun nanti dari laporan
posisi keuangan atau neraca nanti akan kelihatan ya. Nanti auditor nanti biasanya memberikan analisa sesingkat ya, misalnya kayak saudara dokter ya, saudara pasiennya tuh ngomong ini gejala ini lah, nanti dokter itu akan memberikan sekilas misalnya opini dari dokter itu terhadap kondisi dari pasien. Demikian juga nanti auditor secara sekilas nanti akan memberikan opini pribadi ya, tapi itu harus dicek lagi step by step, lebih cermat ya gitu. Kecurangan terhadap kas, check kiting itu berarti manual ya, berarti kecuali manipulasi pisah cut off kasbah untuk menutupi likuiditas perusahaan dengan cara memperbesar satu kas pada tanggal neraca. Jadi ini manipulasi ya kalau ini ya, atau mengundur transaksi yang transaksi yang harusnya bulan depan dimajukan ke bulan sekarang, sehingga saldo bulan sekarang bisa lebih besar ya gitu. Berarti nanti auditor gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya berarti ngeceknya per hari di sampling, apakah dalam satu hari itu misalnya ada kas masuk 150 juta, nanti harus di cross check dengan bukti-bukti pada hari itu apakah 150 juta itu ada bukti pendukung dan bukti prosesnya dari bukti dokumen diposting, kemudian ke buku besar dan buku pembantu, baru diposting lagi totalnya apakah benar masuk dalam satu hari itu 150 juta kayak gitu ya. Jadi kalau kasus nanti kita ngeceknya tuh biasanya per hari ya, biasanya per bulan dulu ya, kemudian per bulan, nanti per minggu, per hari kayak gitu. Oke, ini ada contoh ya. Misalnya Permata mempunyai Bank A dan B. 31 mentransfer dana Bank A ke 10 juta ke Bank B. Permata mencatat setoran di Bank B, tetapi tidak mencatat transfer dari Bank A, sehingga total Bank A dan Bank B bertambah 10 juta. Berarti harusnya harusnya yang benar gimana? Ya, harusnya yang Bank A berkurang 10 juta, yang Bank B bertambah 10 juta. Ini berarti sudah kecurangan ya, berarti manipulasi ya. Ini manipulasi jurnal ya, sengaja ya. Ini kemudian kecurangan itu kasihnya tanggal 31 menjadi 310 juta karena transfer banknya baru dicatat awal tahunnya bulan berikutnya ya gitu. Jadi saldonya per Desember itu tambah besar ya, tapi sesungguhnya harusnya 300 juta yang per 31 Desember, tapi karena transfernya harusnya dicatat 31 Desember Januari harusnya 300 juta ya gitu. Oke, kecurangan terhadap kas lagi ada dua ya. Yang tadi adalah kiting, yang kedua adalah lapping. Lapping itu ininya gini. Kadang pemegang kas itu mengambil uang dari saldo kasnya, yaitu dimasukkan ke kantong sendiri, dipakai dulu ya. Nanti baru setelah selesai punya uang, misalnya saya butuh pagi ini mau beli 20.000 ya, dia ngambil dulu 20.000 di kasnya ya, padahal nanti siang nggak tahu tiba-tiba diaudit kas tunainya. Nah, waktu audit, saudara sebagai auditor tidak boleh pegawai yang megang kas itu masuk ke ruangan ya. Kalau dia masuk ke ruangan, dia bisa mengembalikan 20.000 itu ya. Jadi selama audit opnam ya, misalnya kas opnam itu bagian pemegang uangnya atau pengelola kasnya itu tidak boleh masuk.
baru setelah dicek semua baru dia bisa masuk. Kenapa? Kalau dia masuk 20.000 bisa disisipkan ya, kayak gitu, sehingga nanti keterangan auditnya itu tidak benar, dianggap benar terus gitu ya. Itu kalau ada audit kas mendadak ya, gitu. Ini adalah contoh-contoh dari kecurangan terhadap kas ya. Nanti ada dua ya tadi, ilustrasi kiting dan satu adalah ilustrasi lapping. Kalau kiting itu adalah tadi memajukan, memundurkan ya. Atau yang lapping kayak ini ya, nanti ini juga keluar ya. Ini adalah penerimaan kas, ini lapping ya, 200.000, 600.000 disetorkan ke bank, penerimaan kas 600.000 disetorkan ke bank 400.000 ya. Nah, berarti dia pertama kali pakai 200.000, berarti besoknya dia dibalikan 100.000 dulu ya, kan harusnya kan baliknya 600.000 ya, gitu. Pengujian substansi kas saldo ya. Jadi sebelum auditor melaksanakan siklus audit, maka auditor harus punya prosedur yang diulang-ulang ya. Berarti yang prosedur pendahuluan itu harus punya ya. Nanti prosedur analitisnya harus punya. Nanti prosedur pengujian detail transaksi juga harus punya. Nanti pengujian detail saldo akun juga punya. Nanti bagaimana auditor menguji penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan itu bisa lewat interview ataupun banyak trik lah yang dipakai oleh auditor untuk mencari modus itu dugaan ya, dugaan kecurangan. Karena sifat dari auditor adalah skeptis ya. Skeptis adalah sering harus curiga tapi dengan bukti ya. Misalnya ambil barang ya, apakah dia barangnya keluar dari ruangan kas atau enggak ya, itu adalah skeptis ya, kayak gitu. Kemudian pengujian substansi saldo kas, berarti harus tahu sifatnya kas besar dan kas kecil ya, itu harus tahu. Oke. Kemudian SPI-nya juga sama ya. Nah, prosedur pendahuluan nanti saudara bisa pelajari ya. Ini udah banyak nih. Nanti ini adalah soal mungkin dari 20 soal, ini mungkin keluar 5 soal ya. Ya karena ini penting, karena saudara nanti sebagai lulusan akuntansi, saudara harus bisa mengerti tentang pentingnya kas ya. Karena kas itu adalah bagian yang paling basah. Yang kedua adalah bagian liquid ya, sehingga itu harus diawasi. Oke. Poaching, tracing itu nanti saudara harus menguasai ya. Nanti sudah lulus S1 akuntansi, ditanyain poaching itu apa ya, tracing itu apa ya, diingat-ingat lagi. Kalau poaching itu jadi dari bukti dokumen itu di jurnal ya. Waktu jurnal itu nanti saudara akan sudah diposting ke buku pembantu dulu ya, dan apakah sudah di jurnal dulu ke jurnal buku, dan apakah sudah di jurnal di buku pembantu dan buku kas. Kemudian baru setelah itu diposting semua. Waktu saudara sudah posting semua, itu saudara ngasih tanda poaching ya, V ya, itu tanda bahwa transaksi tersebut sudah secara legal dan benar dalam akuntansi ya. Kalau tracing itu dalam istilah audit dari atas ke bawah ya, kayak gitu. Cut off itu berarti apakah transaksinya itu dilaksanakan pada saat terjadinya transaksi, atau diundur atau diubah. Kalau yang diubah tadi nanti masuk kesalahan kiting ya, kayak gitu. Pengujian transaksi juga sama, karena audit arus kas itu bisa kas masuk dan kas keluar ya, begitu. Kalau yang tanggal nanti cek kiting ya, tanggal cek kiting nanti kalau ada soal
memeriksa kecepatan tanggal pencatatan transfer antar bank waktu dijurnalkan itu nanti jawabannya check kiting atau check lapping. Nah, nanti jawabannya adalah check kiting. Oke. Pengujian saldo akun ya adalah mendapatkan bukti asesi dalam ini saldo kas. Benar ya. Oke, pengujian saldo akun sudah. Kemudian nanti pengujian saldo akun banyak ya yang diuji ya. Nah, apakah semuanya itu sudah sesuai? Nanti saudara pada ini nanti akan membuat laporan audit ya. Nanti setelah ini nanti ada ringkasan laporan audit ya. Tuh. Oke, nanti sebagai tugas kemarin jadi 18 mahasiswa yang belum ikut ujian 8 orang ya. Ya, saya untuk yang dapat nilai 60 maupun 65 saya anggap sudah lulus lah ya, tidak perlu kalau saudara mau ulang lagi tidak apa-apa ya. Kalau yang 60 65 saudara ngulang lagi, nanti misalnya saudara dapat 30 tapi jangan sampai ya, saudara dapat 80 nanti akan diberi kesempatan sampai hari ini ya. Nanti kalau saudara yang 60 sama 65 nanti ujian lagi dapat 80 ya. Nanti yang dipakai adalah nilai yang terbaik ya, kayak gitu. Sampai nanti jam 23. Sedangkan 8 orang itu yang belum UTS itu gimana itu? Saya nanti mau ngasih nilai berapa itu ya. Nanti tolong nanti yang 8 orang itu mahasiswa yang belum ujian UTS diusahakan ujian ya. Tuh ya, nanti saya juga harus memberi laporan ya. Nanti kalau saya sistem penilaian pertama dari presensi masuk terus ya. Kemudian dari tugas, nanti tugas juga nyusul karena di pertemuan setelah UTS nanti saudara nanti akan banyak tugas ya. Dan banyak tugas untuk pelengkap saudara nanti untuk terjun dalam lab auditing ya. Kalau sudah tidak dikasih sekarang nanti saya akan bingung ya, gitu. Oke, kemudian cek lagi dan berarti ada dua ya, pengujian asesi dan pengujian SPI ya. Oke, ini yang dari bahan saya. Jangan nanti saya juga akan menambahi yang dari bahannya sebentar. Bahannya dari Bu Dr. Anang Tingrum SE MSI ya, tentang audit saldo kas ya, pertemuan ke-9 sebentar. Sama. Nah ini ya, nanti ini saya kopikan di WA ya. Nanti ini tolong juga dipelajari ya, tolong juga dipelajari karena nanti ini bahannya juga akan keluar tentang audit siklus kas ya. Cuma kalau di pembelajaran auditing 2 yang Ibu Dr. Anang Tingrum SMSI dia masuk di pertemuan keempat, sedangkan di tempat saya ada di pertemuan ke-9. Oke ya, sama ini sebagai sebagai bahan penambah. Ini contoh ya Pak, jurnal-jurnalnya nanti saudara lebih lengkap kalau di Bu Dr. Anang Tingrum ya. Ini sebagai sebagai pelengkap. Nanti kalau ada saudara masuk ke lab auditing, nanti ketemunya tentang akun-akun T ya, akun-akun T. Apakah akun ini sudah diposting apa belum ya? Ini sudah diposting apa belum ya? Ya gitu. Itu adalah contoh dari salah satu jadi kalau saudara nanti akan mengikuti dari lab auditing itu hanya satu toh. Jadi setelah saudara dapat
auditing 1 dan auditing 2 nanti akan saudara akan menempuh mata kuliah lab of auditing. Nah itu kalau di tempat saya dulu kuliah itu ada 3 buku, bukunya tidak boleh dibawa pulang. Jadi kalau saudara tidak mengikuti dari depan, ketinggalan pertama, nanti akan ketinggalan terus ya. Nah, kalau saudara tidak menguasai cara misalnya di ALK, analisis laporan keuangan, bagaimana mengecek perubahan persentase dari akun A dan tahun 2019 ke tahun 2020 itu tidak kuasai, pasti saudara akan keteteran ya, kayak gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan itu sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Saya harap nilai saudara tidak ada yang D ya, tapi saudara saya minta kerjasamanya mengerjakan UTS dengan baik, nanti ada tugas juga dikerjakan dengan baik gitu ya. Karena kenapa nanti misalnya sudah dapat jelek ya, misalnya dapat 50, nanti tugasnya juga saya kasihkan UTS lagi, saudara nanti akan menyalin dengan tulisan tangan ya soal-soal yang di UTS, karena soal-soal di UTS adalah intisari dari mata kuliah auditing sampai dengan UTS gitu ya. Jadi kalau saudara dikasih tugas itu adalah demi saudara sendiri, bukan saya ya. Nah, saya hanya membantu supaya nilai dari mahasiswa STKOM itu nilainya minimal B- lah, kalau bisa ya B lah. Tapi saya tolong kerjasamanya. Nanti kalau ada UTS dikerjakan, nanti ada tugas dikerjakan, oke ya. Nanti kalau nilainya bagus ya saya openkan, ini dapat A, ini dapat A-, dapat B+, B+ atau B- gitu ya. Tapi kalau saudara tidak mengikuti UTS atau UAS, nah tugas tidak buat, terus saya ngasih nilai berapa, kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti masih ada waktu hari ini ya, tanggal 21 November mengerjakan UTS ya, sampai dengan jam 23.00 ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saya mengajar. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan insya Allah kalau diberi kesempatan kita ketemu lagi pertemuan ke-10 tentang audit siklus yang lainnya. Oke, saya tinggal dulu, saya izin keluar dulu. Tuhan memberkati. God bless you.